Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Aini, NIM 2019-12166. Saya di sini dari kelas 4E, Akuntansi Manajemen, untuk memenuhi tugas UAS Akuntansi Manajemen. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai GCG, CSR, dan perataan laba. GCG atau Good Corporate Governance. Pertama adalah pengertian mengenai GCG. GCG atau Good Corporate Governance adalah sistem untuk mengatur struktur mekanisme perusahaan agar mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Dalam penerapan prinsip GCG ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Badung. Dengan menggunakan prinsip GCG yang mana terdiri atas asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan juga kewajaran. Kasus yang menjadi sorotan LPD di Kabupaten Badung yaitu kasus dari LPD Desa Ade Kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada LPD di Kabupaten Badung yang sistem pengelolaannya tidak cukup baik atau kurang baik. Maka diterapkanlah GCG ini, yang nantinya akan penerapan tersebut membuat kinerja perusahaan jadi lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas serta menarik investor nasional maupun internasional. Sistem GCG dalam proses manajerial sebuah perusahaan menerapkan prinsip-prinsipnya. Terdapat 5 prinsip GCG yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip atau penjelasan 5 prinsip tersebut. Yang pertama yaitu transparansi. Dari penelitian yang sudah dilakukan dengan transparansi telah membuktikan bahwa semakin baik penerapan transparansi dalam koperasi, maka semakin meningkat pula kinerja keuangan koperasi. Begitupun juga sebaliknya. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Sedangkan akuntabilitas merupakan kejelasan dari fungsi, struktur, sistem pelaksanaan, serta pertanggungjawaban sehingga perusahaan dapat dikelola secara efektif dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dari stakeholder. Dalam penelitian ini, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Responsibilitas yaitu sikap perusahaan dalam mengelola usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian yang telah dilakukan memiliki hasil tanggapan-tanggapan bahwa responsibilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank, perkreditan rakyat atau BPR di kabupaten tersebut. Selanjutnya adalah independensi atau independen. Pengaruh independensi dalam penelitian yang telah dilakukan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
bahwa dengan tidak ada benturan kepentingan dalam pengelolaan LPD dapat berdampak pada meningkatnya kepercayaan prinsipal serta tingkat kesehatan LPD dan memastikan bahwa LPD telah bersikap objektif dalam pengelolaannya. Dan yang terakhir adalah kewajaran. Dari 5 prinsip ini, kewajaran juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Jika prinsip kewajaran dilakukan dengan baik, maka akan semakin tinggi pula kinerja karyawan, dan juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan apabila pengelolaan LPD memperhatikan hak dari prinsipal serta memperlakukannya secara adil, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, maka dapat meningkatkan tingkat kesehatan LPD di daerah tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini yang dipakai adalah penelitian kuantitatif. Dalam transparansi, penelitian ini memiliki arti pengelola LPD harus menyampaikan semua informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Akuntabilitas di sini memiliki arti kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Selanjutnya adalah independensi. Penelitian ini mengartikan bahwa pengelola LPD melaksanakan kegiatan harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak-pihak manapun. Lalu yang terakhir adalah kewajaran, memiliki arti pengelola LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. CSR atau Corporate Social Responsibility. Selanjutnya adalah CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility atau lebih mudahnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR itu sendiri termasuk dalam tindakan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap perusahaan tersebut. Cara pengungkapan dari perusahaan kepada investor dapat dilakukan dengan memberikan informasi tambahan berupa CSR dalam bentuk laporan dalam tahunan. CSR itu sendiri adalah menjaga reputasi perusahaan karena kepedulian dan berdampak terhadap kelangsungan perusahaan tersebut. Pemanfaatan CSR bagi perusahaan dan masyarakat dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Kerjasama dengan perusahaan lain akan semakin meningkat, citra perusahaan akan meningkat, dapat memberikan inovasi dan inspirasi terhadap perusahaan, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, serta terjadi pembangunan fasilitas-fasilitas sosial di masyarakat. Dan juga dapat memelihara fasilitas sosial ataupun umum dalam masyarakat. Kasus dan analisis dari CSR. Dalam kasus CSR di PT Pertamina dan UNES di Desa Ledok, perencanaan program CSR di Desa Ledok dilaksanakan menggunakan perencanaan top-down. Pelaksanaannya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan monitoring, dan juga evaluasi menggunakan pendekatan langsung. Program CSR ini berdampak positif bagi para masyarakat Desa Ledok dan kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan cukup baik.
Perataan laba. Selanjutnya yaitu perataan laba. Perataan laba ini dalam bahasa yang cukup mudah dipahami merupakan suatu tindakan di mana manajer secara sengaja mengurangi laba yang dilaporkan untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan. Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak, serta dalam biaya-biaya politik. Tujuan dari perataan laba. Dalam praktik perataan laba ini, terdapat pula tujuan yang merupakan sumber dari praktik perataan laba, di antaranya memberi informasi yang relevan dalam memberi keputusan terhadap laba di masa yang akan datang, dan memperbaiki citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan tersebut memiliki laba di masa yang akan datang. Manajemen menyadari bahwa perhatian investor cenderung hanya terpusat pada laba, sehingga manajer terdorong untuk melakukan praktik perataan laba. Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan, yang menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil, yang akan menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen di mata investor dengan manajemen laba yang salah satunya yaitu perataan laba ini. Analisis kasus. Fenomena adanya praktik perataan laba ini adalah memunculkan kasus dalam pelaporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Ditemukan pencatatan tak wajar dalam pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Lalu total kartu kredit yang dimodifikasi sekitar 100.000 kartu yang menghasilkan penghasilan bertambah. Dalam cadangan kerugian penurunan nilai aset, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari 649,005 miliar menjadi 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat sebesar 148,6 miliar. Dalam dua masalah tersebut, perusahaan laba terjadi ketika semua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan saya. Semoga membantu. Saya pamit undur diri. Maaf jika masih ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.